Pak ke masjid dulu. Hadirin masih melanjutkan bab tentang kita babul sholat. Pada kesempatan ini adalah kitabul Jumat, kitab atau faslun atau babul Jumat. Fathul hadis bab bidayat hadis mahfiyah dan Jumat. Hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Nahnu al-akhiruna." Kata Nabi, kami ini adalah orang-orang yang terakhir. Tapi as-sabiquna, yang terdahulu yaumul qiyamah, pada suatu hari kiamat. Munculnya, datangnya kami ini terakhir. Tapi nanti pada saat hari kiamat kami yang paling depan. Kata Nabi, beda kulli ummatin, hanya saja bahwa setiap umat itu utul kitabah min qablina, mereka diberikan Alkitab sebelum kami, wa utina min ba'di, dan mereka diberikan dan kami diberikan sesudah mereka. Fahadzal yaum, maka pada hari ini adalah alladzina ikhtalafu, mereka berselisih. Kata Nabi, faqada lil yahudi, besok itu untuk Yahudi. Berarti pas ketika hadis ini muncul atau asbab turun, pada saat itu adalah hari Jumat. Fahadzal yaumul ladzi ikhtalafu, pada hari ini ada hari di mana mereka berselisih. Besok untuk Yahudi, berarti hari apa? Hari Sabtu. Wa ba'da ghaddin, dan sesudah besok apa namanya? Lusa, gitu ya. Lusa lin nasara, untuk Nasrani. Jumat untuk umat Islam, kemudian hari Sabtu atau Sabat itu adalah harinya orang Yahudi, dan kemudian hari Minggu itu adalah orang Nasrani. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan tentang Jumat itu sendiri. Nanti akan ada beberapa persoalan dirangkum dalam beberapa masalah berkaitan dengan masalah Jumat. Ada orang bilang kalau tidak sholat tuh, kalau itu kan sholat Jumat itu pengganti daripada sholat duhur, benar ya Pak? Sholat duhur 4 rakaat, sholat Jumatnya 2 rakaat plus khutbah 2 kali, kemudian rakaatnya 2. Benar nggak bahwa Jumat itu pengganti daripada duhur? Halil Jumat itu mustaqillah, apakah Jumat itu berdiri sendiri atau tersendiri? Ambadalun minaturin, atau memang bahwa Jumat itu pengganti daripada duhur? Ini sebuah pertanyaan. Apakah Jumat itu berdiri sendiri ataukah Jumat itu pengganti daripada duhur? Jawabannya, ya mustaqilatun, bahwa Jumat itu berdiri sendiri, bukan pengganti daripada duhur. Apa buktinya? Pak, kalau Jumat itu pengganti daripada duhur, yang 2 rakaat sholatnya, yang 2 rakaat, yang 2 khutbah adalah pengganti dari 2 rakaat. Sekarang kalau ada orang
yang kebetulan tidak mendengarkan khutbah. Kapan datangnya? Ada yang setelah khutbah yang kedua. Ada nggak yang datangnya itu pas pada waktu koma? Ada. Jangankan itu waktu koma. Ada yang Fatihahnya sudah selesai baru datang. Ya kan, tidak mendengarkan khutbah. Hanya sholatnya saja 2 rakaat. Sah nggak Pak sholatnya? Sah. Nah, karena sholatnya sah, berarti Jumat itu bukan pengganti daripada duhur. Walaisat badalan duhri, dan Jumat itu bukan pengganti daripada duhur. Kalau seandainya kalau sholat al-zuhra ahlul balad, kalau sebuah penduduk kemudian sholat duhur, contohnya, tapi sholat duhurnya itu adalah pada waktu ada Jumatan. Gitu. Kalau dipandang bahwa Jumat itu bukan tidur, udahlah saya sih mau sholat duhur saja, ya kan? Kalau dipandang bahwa sholat Jumat itu bukan tidur, akhirnya dia sholat duhur saja. Sangka Pak sholat duhurnya? Sholat duhurnya sangka, karena dia sebenarnya harus sholat. Contoh begini Pak, Bapak ada di rumah begini, udahlah jangan jauh-jauh. Di sini ada Jumatan, kemudian Bapak ada di ruangan ini, ruang apa namanya? Iya, di situ ruang utama. Karena dianggap sholat Jumat itu mandor, udahlah saya sih nggak mau ganti-ganti. Akhirnya sholat apa ini? Sholat duhur. Sholat duhur, sangka apa sholat duhurnya? Sedangkan yang bersangkutan pada waktu itu ada sholat Jumat. Kalau dia kemudian sholat duhur, pada waktu itu waktu lantas duhruhum, maka sholat duhurnya tidak sah. Karena dia punya kewajibannya bukan sholat duhur, tetapi kewajibannya adalah sholat Jumat. Berarti betul bahwa Jumat bukan pengganti daripada duhur. Itu. Pernah berapa kali terjadi pas pada waktu hari Jumat itu Idul Adha atau Idul Fitri? Kenapa ya? Hukum tarki sholatil Jumat, hukum meninggalkan sholat Jumat liman sholat id, bagi orang yang sholat id. Bagaimana hukumnya? Kalau ada orang yang pagi hari itu sholat id, kemudian siangnya tidak sholat Jumat tapi sholat duhur. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat tetapi yang bersangkutan adalah sholat duhur? Al-afdal ayyusalliya sholat al-jum'ati, yang lebih utama itu adalah sholat Jumat. Apa sebabnya? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha, karena sesungguhnya Rasulullah melakukan sholat Jumat, karena yusalli Jum'atan, beliau melakukan sholat Jumat wal idu jami'ah. Nabi pada waktu hari Jumat ada id, sholat id iya, sholat Jumat iya. Dan kasusnya kenapa dalam hadis Imam Abi Dawud di sana itu ada hadis yang sa'a fasa'a, silakan kalau mau silakan, kalau tidak nggak apa-apa, tapi harus tetap sholat duhur. Kasusnya begini, sholat id itu kan terpusat pada waktu itu di Madinah. Orang yang dari Badui, dari pedalaman kan begitu jauh. Mereka datang
untuk melakukan sholat ini. Dan baru kemudian setelah sholat id mereka pulang. Ketika mereka pulang, kalau mau balik lagi ke masjid untuk apa ini? Untuk sholat Jumat nggak keburu karena teknik, karena jauh. Maka di sana bahasa yang dipakai itu ketika tidak sholat Jumat itu namanya rukhsah. Sama seperti kita, boleh nggak Pak meninggalkan sholat Jumat tapi diganti sholat duhur? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kenapa rukhsahnya? Di antaranya Sakit. Yang sering safar. Perjalanannya jauh kan itu ya. Diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Sama kasusnya terjadi pada riwayat Imam Abi Dawud. Orang dari dalam itu tadi Badui sholat bersama Nabi, balik lagi. Ketika balik lagi, kemudian mau balik lagi untuk sholat Jumat tuh gak keburu waktunya. Nah kalau gak keburu waktunya kenapa ini Pak? Tempatnya jauh. Nah karena tempatnya jauh itulah maka kemudian ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Nah sekarang kalau kita kebetulan rumahnya dekat dengan masjid, kemudian sholatnya sholat id, udahlah saya tidak sholat Jumat lagi. Di mana letak rukhsahnya? Maka para ulama memberikan penafsiran menjawab hadis itu. Al-afdalu ayyusalliya sholatal Jumat. Yang paling utama kalau pilih-pilih antara sholat Jumat dengan sholat id, mana yang mau didahulukan Pak? Sholat id hukumnya apa? Sunnah. Sholat Jumat wajib. Berarti yang didahulukan adalah sholat Jumat itu. Walakinna rukhsah linnasi min hadri salatil id. Tetapi itu adalah rukhsah bagi manusia untuk hadis salat id. Man syaa sholat al-Jumat. Barang siapa yang mau silakan sholat Jumat. Wa man syaa sholat duhur, silakan bagi yang mau sholat duhur. Itu namanya rukhsah. Sering disebutkan dalam hadis idza sa'idal khatib wala mimbar. Apabila khatib naik di atas mimbar gitu ya. Fala yatakallam, itu hadis ya. Ahadukum wa yatakallam faqad lahu wa man lahu falahu. Berarti ada larangan apa ini? Larangan apa? Larangan ketika khatib sudah naik di atas mimbar itu dilarang untuk ngobrol, karena tujuannya adalah untuk mendengarkan khutbah. Sekarang, tetapi kalau lil hajat, betul-betul karena perlu butuh sekali ngomong, maka masih diperbolehkan. Contoh Pak, kasus terjadi khatib naik di atas mimbar. Ini yang tak terjadi. Saking semangatnya khutbah, ternyata ada rukun khutbah yang ketinggalan. Pernah terjadi? Kalau orang yang perhatian, ini yang perhatian. Terkadang ada orang yang betul-betul perhatian. Yang bahasa Arabnya tuh, itu kan yang rukunnya. Ternyata yang bersangkutan ada salah satu di antara rukun yang tidak diucapkan. Contoh, yang bersangkutan tidak mengucapkan syahadat. Diperhatikan. Yang lain terkadang kan buru-buru memperhatikan Pak ya. Ada yang perhatikan. Kok ini khutbah langsung begini, syahadatnya kelewat. Boleh nggak Pak jamaah
langsung ngomong, syahadatnya belum, atau rukun khutbahnya ada yang kurang, boleh nggak ngomong? Jamaah itu. Sedangkan khotib lagi berada di mimbar, boleh nggak ngomong? Boleh. Sama nggak seperti orang lagi dalam keadaan sholat, imamnya terjadi kesalahan, mengingatkan imam bacaan ayat Al-Qur'an kan diperbolehkan, apalagi pada waktu khutbah. Jamaah silakan mengingatkan khotibnya ketika terjadi kesalahan. Termasuk jangankan itu, pernah terjadi setelah khutbah yang pertama, kemudian khutbah yang kedua itu materinya dilanjutkan tanpa mengucapkan hamdalah, kemudian sholat, hamdalah, kemudian syahadat, salawat, ittaqullah dan sebagainya. Saking semangat, jamaahnya paham, langsung itu rukunnya belum dibaca. Jadi hadis itu idza saidal khatib wala mimbar fala yatakallam, janganlah berbicara. Maksudnya ngobrol biasa, tapi kalau ada kesalahan pada khatib boleh untuk berbicara. Ya. Kapan Pak dilarang? Itu ketika kita berbicara, ketika khatib lagi berkhutbah. Sekarang yang jadi pertanyaan, duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Pernah boleh nggak kita ngomong gitu? Bisa jadi ada contoh lah, contoh kasarnya sih. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai, duduk. Kita kan berdoa Pak. Kita bilang sama teman, gimana kabarnya nih? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Boleh nggak Pak? Sedangkan khotib lagi tidak berbicara, gitu, karena berhenti di sana itu. Makanya kemudian hukul kalami di sana khutbatil Jum'ati. Hukum al-kalamu asna sukutil imam bainal khutbataini, ucapan di ketika di tengah-tengah diamnya imam atau khotib di antara dua khutbah. Khotibnya lagi duduk di antara dua khutbah gitu. Kemudian ada yang berbicara, kita sekarang di beberapa masjid ada kayak khotib duduk, satu orang tuh baca apa itu Pak? Ada baca salawat ya? Ada. Ada kayak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Atau barangkali kemudian kita baca apa yang lain gitu. Kita kan berbicara. Atau barangkali kita bukan bacaan itu, udahlah ngobrol gitu, sekilas. Boleh nggak di sana? Di tengah-tengah khotib lagi duduk. Ya juzu al-kalamu asna sukutil imam bainal khutbataini. Diperbolehkan berbicara di tengah-tengah diamnya imam di antara dua khutbah itu tadi. Jadi idza sa'idal khatibu ala mimbar itu berlaku pada saat khatib lagi berbicara, tapi ketika lagi duduk di antara dua khutbah, maka di sana diperbolehkan. Bisa jadi kita walaupun tidak ngobrol, tapi kan baca Quran contoh, gitu. Atau doanya rada keras barangkali Pak ya. Nah itu contoh kita lagi Rabbana atina fid dunya, contoh kan gitu. Kan sama dengan berbicara, gitu. Nah itu diperbolehkan. Idza da'at ilaiya al-hajatu, karena memang betul-betul dibutuhkan.
Wala ba'sa bil isarati, dan tidak mengapa kalau toh kemudian bil isyarati. Liman yatakal wal imam yaktubu liyaskuta kama tajudul isyarah bisalah. Nah, jadi kalau bisa tetap tidak berbicara. Bagusnya pakai contoh kan begini Pak. Ini ada anak tuh ngobrol aja. Kita mau mengingatkan, kenapa ini Pak? Satu sisi dilarang untuk berbicara. Kalau nggak ngomong, anggap saja itu ngobrol. Bisa nggak pakai isyarat? Berarti kan itu ya pada anak. Terus begini, kalau pakai isyarat itu bisa, berarti pakai isyarat. Sekarang ada nggak Pak di beberapa masjid anak-anak itu udah diingatkan begini, masih tetap ada ngobrol saja itu. Ada? Ada. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita mengingatkannya langsung dengan ucapan? Satu sisi dilarang fala yatakallam, satu sisi kita harus ngomong. Kalau nggak ngomong nggak akan berhenti ngobrolnya. Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Gitu. Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Sama seperti begini. Termasuk ada di beberapa kitab, Pak mengingatkan imam pakai apa Pak? Pakai apa mengingatkan imam? Pakai tasbih gitu ya, subhanallah. Coba kalau pakai tasbih masih imam kan terkadang masih keder juga. Ini salah saya apa gitu, ya kan? Bingung. Pakai tasbih beberapa kali masih juga nggak mudah ya, nggak kontak gitu, nggak connect karena sudah lupa. Boleh nggak Pak mengingatkannya langsung pakai bahasa Indonesia gitu? Boleh nggak ini? Pada waktu sholat. Dalam beberapa kitab termasuk kajian Gus Bahar ambil dalam satu kitab itu diperbolehkan karena betul-betul posisi dalam keadaan terpaksa. Kalau nggak ngomong pakai bahasa Indonesia tuh nggak bisa. Baru nanti imam itu diingatkan pakai bahasa Indonesia. Begitu pula pada waktu apa khutbah. Nah, ya. Itu tidak boleh berbicara. Sekarang kalau terjadi khotib lagi berkhutbah, ada jamaah ribut aja gitu. Yang ingatkan siapa Pak? Khotibnya langsung, jangan ribut. Boleh nggak Pak? Yang ingatkan itu adalah khotib. Boleh? Boleh. Sama seperti terjadi pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah SAW lagi berkhutbah, kemudian ada orang yang datang mau duduk. Rasul lagi khutbah. Ya Rajul, qum fasalli. Bangun, salat raka'ataini khafifatain. Silakan salat 2 rakaat, jangan lama-lama. Siapa yang berbicara Pak? Rasulullah. Rasul lagi apa pada waktu itu? Lagi khutbah. Nah, kemudian di sini dikiaskan ketika ada anak atau jamaah yang ribut saja, boleh khotib itu mengingatkan kepada jamaah untuk tidak ribut. Itu persoalan.
Ada yang sholat Jumatnya itu masbuk. Ada yang pernah sholat Jumatnya masbuk. Di kalau nggak salah di bulan November, pas Jumat terakhir, saya khutbah di BJB. Karena di sana itu awal waktu, kemudian khutbah, selesai salam, saya berbalik ke belakang, lihat ada beberapa orang yang melanjutkan. Ciri banget yang bersangkutan berarti sholatnya ketinggalan. Sholat Jumatnya masbuk. Sholat Jumatnya masbuk. Al-Jum'atu tudriku bi rak'atin. Bagaimana kalau orang yang makan sholat Jumat hanya dia dapat 1 rakaat? Berarti kan masbuk ya. Al-wajib ayyukan bilaha zuhran li'anna Jum'ata fatat. Dia wajib untuk menyempurnakannya dengan zuhur karena Jumat itu akan habis. Wa inna ma turbiru'atin wahidatin idza atraka atas saniyah mal imami shallaha Jum'atan. Gini. Kalau masih ketinggalannya itu di contoh baru Allahu Akbar rakaat pertama, imamnya ruku, kan nanti salamnya itu baru, nggak ada persoalan. Bagaimana kalau bapak datangnya akhir, pas akhir tahu-taunya lagi sujud di akhir atau lagi tahiyat akhir? Mungkin dapat terjadi ada orang yang datang ke masjid, pas di masjid lagi tahiyat akhir. Dan ini beberapa kali pernah terjadi. Kenapa? Karena jamaah itu banyak kan mereka patokan sholat Jumat kapan Pak? Kapan sholat Jumat? Kalau sudah jam 12 rata-rata ya. Kalau udah jam 12 jadi berangkatnya jam berapa dari rumah? Jam 12, nanti komat jam 12:10. Rata-rata begitu. Tetapi waktu sholat terkadang kan setengah 12, terkadang jam setengah 12 lebih sedikit. Bulan yang lalu jam 11:34 ya. Nah, kalau standarnya itu adalah 30 menit, standarnya itu 30 menit, berarti komatnya kan sebelum jam 12. Kalau hitungnya setengah jam saja lah, khutbah dan sholat setengah jam. Orang dapur berangkat dari rumah jam 12, di situnya lagi tahiyat akhir. Pak tahu ketika lagi tahiyat akhir apa yang dilakukan? Apa enggak Bu? Sholat Jumatnya ketemu di tahiyat akhir, di sana dijelaskan amma idza lam ya'ti illa ba'da salam au ba'da ra'atis saniyati fit tasyahhud. Contoh ketemu di tasyahud au fi halis sujud. Datang itu imamnya lagi sujud di rakaat kedua atau imamnya lagi di tahiyat. Kita datang, maka fa innahu la yusalliha Jum'atan, maka sesungguhnya dia tidaklah salat Jumat, walakin yusalliha dhuhra, tetapi yang bersangkutan adalah salat zuhur. Jadi gimana caranya? Ya nunggu salam, baru kemudian dia sendiri melakukan sholat duhur, karena betul-betul ketinggalan. Tapi ada juga orang yang di sini sudah selesai,
khotbah di sana masuk khotbah, ada nggak Pak? Cari tempat yang lain. Ada? Ada. Pas sampai sana sama, kan perjalanan. Tahu-tahunya ketinggalan lagi. Maka dia lakukan yaitu tadi adalah sholat zuhur. Ya. Kaitan ada yang Jumat itu. Apa sunahnya mandi? Yang jadi pertanyaan, kapan mandinya itu? Kapan Pak mandi Jumat? Kapan mandi Jumat? Mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kapan mandinya itu? Apa pagi? Atau subuh? Atau malam Jumat? As-sunnatu yaumal